Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu secara virtual kembali, tentunya dalam mata pelajaran SKI. Masih terkait elemen Khulafaur Rasyidin ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari latar belakang kemunculan Khulafaur Rasyidin, kemudian biografi setiap sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin ya. Hari ini kita akan belajar terkait prestasi yang dicapai oleh setiap Khulafaur Rasyidin ya. Nah, sekalian seperti yang sudah diketahui, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat utama yang memimpin ya umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Pertama ada Khalifah Abu Bakar yang menjadi khulafah atau khalifah selama 2 tahun saja, mulai dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Dilanjut oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin selama 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin selama 12 tahun, dari 23 sampai 35 Hijriah. Dan terakhir Khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib yang memimpin selama 5 tahun saja, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Kalau dijumlah kurang lebih masa Khulafaur Rasyidin ini sekitar 30 tahun ya anak-anak sekalian. Nah, dari 30 tahun ini keempat khalifah telah melakukan kebijakan yang tentunya menjadi prestasi masing-masing ya. Pertama, prestasi ketika Khalifah Abu Bakar memimpin, ini yang dilakukan pertama memerangi kaum murtad yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat. Nah, yang ketiga memerangi atau menumpas nabi palsu ya. Padahal sudah jelas Rasulullah itu adalah nabi akhir ya. Kemudian yang terakhir pengumpulan Al-Quran. Nah, ini salah satu faktornya, yaitu para penghafal Al-Quran ini pada berguguran ketika menumpas atau berperang melawan pasukan dari nabi palsu. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab ya. Anak-anak sekalian, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, selama menjadi khalifah, prestasi yang diraih atau dicapai diantaranya melakukan ekspansi wilayah atau perluasan kekuasaan Islam ya, untuk terus menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke wilayah Afrika Utara, bayangkan, Armenia dan sebagian Eropa Timur. Sehingga saat itu wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas ya, melebihi dari apa yang sudah dicapai oleh masa Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian untuk mengurus itu semua, Umar melakukan penataan administrasi dalam pemerintahan maupun di bidang keuangan. Untuk keuangan sendiri yaitu membentuk Baitul Mal atau kas negara. Kemudian dalam pembagian wilayah pengurusan, karena sudah luas, maka dibagi ke 8 wilayah yang provinsi ya. Yang satu provinsi atau wilayah itu dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar. Berikutnya ya ini penetapan kalender Hijriah. Nah, tahun Islam, tahun baru Islam ya, yang dimulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah ya bulannya. Yang sampai hari ini pun umat Islam kita masih memakai atau menggunakannya. Kemudian, nah, untuk mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya, Khalifah Umar membentuk Dewan Pemilihan Khalifah ya, yaitu terpilihnya Utsman bin Affan setelah beliau wafat. Nah, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan ini, prestasi yang diraih atau dicapai selama memimpin diantaranya pertama kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, ini bedanya dengan saat masa Abu Bakar, itu hanya mengumpulkan tuh dari berbagai macam alat yang ditulis dulu saat Rasulullah masih hidup ya. Nah, masa Utsman ini lebih kepada lembaran-lembaran gitu ya, yang dijadikan tulisan, disalin ulang. Nah, kemudian untuk
kedua yaitu merenovasi, ya, memperluas lagi Masjid Nabawi di Madinah karena memang umat Islam sudah sangat banyak. Kemudian juga melakukan ekspansi wilayah, melanjutkan saat Umar, ya, dan sampai ke benua Afrika, sampai Eropa, sampai ke Siprus hingga ke Konstantinopel. Nah, untuk mengurus itu semua, mengawasi, maka beliau juga karena sudah menyeberangi lautan yang sangat luas, maka membentuk angkatan laut. Itu. Kemudian khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat cinta ilmu pengetahuan, ya. Salah satu, ya, prestasinya diantaranya yaitu pertama mengganti pejabat yang kurang cakap dan korup. Selanjutnya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal dalam pengelolaannya. Nah, karena tadi cinta ilmu, maka untuk pengembangan ilmu nahwu ini, ilmu tata bahasa Arab, makanya Ali disebut sebagai bapaknya ilmu nahwu. Karena di Mushaf Utsmani yang sudah dibukukan itu ternyata bacaan Al-Quran belum ada sakal, ya, belum ada kayak kasroh gitu kan, doma dan tanda baca lain, sehingga karena wilayah umat Islam itu sudah melebihi jazirah Arab, maka perlu pemahaman yang satu gitu untuk memahami dan mempelajari Al-Quran biar tidak salah. Maka dicetuskanlah ilmu nahwu ini. Kemudian beliau juga membangun kota Kufah, ya, sebagai kota ilmu pengetahuan. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya dari keempat khalifah ini ada nilai keteladanan yang harus kita contoh, ya, selaku umat Islam. Karena mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah pilihan yang memiliki kemuliaan sifat juga atau sikap. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat jujur, kokoh pendirian, dermawan, zuhud, bijak, dan lain-lain. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang berani, tawadu, tegas, bersikap adil, kemudian sederhana. Khalifah Utsman seorang yang dermawan, lembut, santun, bijaksana, tawadu, dan lain-lain. Nah, terakhir Ali bin Abi Thalib nih, seorang yang cerdas, tangkas, ya, berani, kemudian ahli ilmu, zuhud juga. Ya, tentunya, ya, beliau-beliau ini, para sahabat ini salah satu 10 di antara sahabat yang dalam hadis Rasulullah dijamin masuk surga. Nah, termasuk dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nah, itu anak-anak sekalian prestasi yang sudah dicapai oleh 4 khalifah, ya, di masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik berikut. Ya, tugasnya yaitu nanti dibentuk kelompok, ya, beranggotakan 3-4 orang. Nah, satu kelompok nanti akan Bapak tentukan membahas atau menganalisis khalifah siapa dari 4 itu, ya. Nah, seperti ini, silakan tabelnya nanti disalin, ya. Kemudian isinya silakan disesuaikan dengan analisis yang didapat. Kemudian untuk sumber belajar silakan selain dari buku paket atau buku belajar, bisa juga nanti melihat dari channel YouTube yang lain, ya, atau sumber belajar yang lain. Nah, nanti setelah dianalisis anak-anak sekalian, tugas berikutnya silakan nanti di rumah bekerja kelompok membuat kayak semacam peta konsep. Cuma silakan dibuat di media, baik digital atau manual, boleh di karton, ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya setiap kelompok akan maju presentasi untuk melakukan penyajian, ya, penyajian dari hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah, ingat, setelah menganalisis, ya, prestasi apa saja, coba anak juga analisis kira-kira dari sekian prestasi dari tiap khalifah yang hari ini masih terlihat gitu, ya, masih ada, itu apa. Kemudian silakan nanti juga analisis manfaatnya bagi kehidupan kita, ya, di masa sekarang ini apa, ya. Tentunya itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak sekalian. Ya, baik, demikian anak-anak sekalian untuk materi, ya, prestasi Khulafaur Rasyidin pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan, ya, anak-anak semua. Terima kasih atas segala